Dulu sok minta lockdown. Anies lepas tangan 1,1 juta keluarga penerima bansos ke pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan pernyataan mengejutkan, di mana Pemprov DKI Jakarta melepas tanggung jawab bansos kepada 1,1 juta keluarga penerima manfaat KPM DKI Jakarta ke pemerintah pusat. Alasannya aneh, karena tidak memiliki anggaran yang cukup. Kabar ini didengarnya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi. Laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta, mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang cover 1,1 juta itu, kata Sri Mulyani. Hal ini membuat pemerintah pusat mau tidak mau harus menanggung beban anggaran bansos untuk 1,1 juta KPM terdampak pandemi virus corona. Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta itu pemerintah pusat. Sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat, katanya. Coba lihat lagi, sebelumnya Anies mengklaim Pemprov DKI Jakarta sebenarnya tidak begitu memiliki gangguan anggaran untuk penanganan dampak pandemi corona. Tapi arus cash flow tidak cukup leluasa karena beberapa sumber dana belum terbuka. Salah satunya yaitu pengembalian kelebihan dana bagi hasil DBH Pemprov DKI sekitar 5,1 triliun rupiah dari Kementerian Keuangan. Anies berharap dana tersebut cepat dicairkan. Sudah? Sri Mulyani menjawab tantangan Anies dengan mengubah kebijakan di mana pembayaran DBH dipercepat sebesar 50% sebelum audit BPK keluar. Kementerian Keuangan pun sudah mengembalikan DBH DKI sebesar 2,56 triliun rupiah pada pertengahan April lalu. So, sudah dapat duit, kenapa masih lempar tanggung jawab 1,1 juta keluarga ke pusat? DPRD DKI membantah, entah siapa yang benar. Tapi kalau ini benar, seandainya ini benar, maka gubernurnya sangat keterlaluan dan kacau. APBD DKI Jakarta paling gede, tapi sekarang terlihat sangat miskin. Curiga aja nih, Anies masih belum cukup keras menyisir anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting untuk direalisasikan ke penanganan wabah corona. Dan ini masih belum cerita soal anggaran buat Formula E yang konon mencapai ratusan miliar. Beginikah modal gubernur yang katanya sangat menjunjung tinggi keberpihakan kepada rakyat kecil? Fred, masih yakin mau lockdown? Dulu pernah minta Jakarta lockdown, duit cash aja tidak ada. Tapi kalau soal habisin anggaran untuk hal-hal tak penting, pintarnya bukan main. Seni bambu getah-getih, batu gabion, kain waring, JPO cantik atau JPO dibongkar. Lebarkan trotoar, separator jalan warna-warni. Seandainya dulu presiden digiring oleh ngototnya Anies untuk lockdown, bisa dibayangkan betapa chaosnya Jakarta. Bakal banyak kerusuhan, banyak yang menjarah, karena tidak mau mati kelaparan akibat DKI Jakarta tak punya uang untuk membantu warganya. Benar-benar pemimpin yang tidak peduli pada masyarakat. Tapi kalau teriak-teriak di media dan konferensi pers seakan-akan kebijakannya yang paling benar, dia paling jago. Semua itu ternyata cuma omong kosong. Kalau mau main angkat tangan dan lepas dari tanggung jawab, lebih baik Anies mundur secara terhormat. Itu pun kalau punya nyali dan punya malu. Gaji TGUPP yang tak ada gunanya itu lancar gak? Anggaran ormas lancar gak? Dana Formula E sudah diberikan. Uang operasional gubernur lancar jaya nggak? Giliran bansos untuk warga, ngakunya tidak ada duit. Benar-benar muka tembok. Gubernur ini memang tidak pernah becus kerjanya. Yang kayak gini dielu-elukan jadi presiden? Kacau lah. Urus warga ibu kota yang sekitar 10 juta jiwa aja tidak becus. Gimana mengurus 250 juta rakyat seluruh Indonesia? Yang ada malah kejang-kejang kelaparan. Makan tuh Formula E. Kenyang kalian lihat balapan mobil listrik. Hah? Enak nggak makan janji manis doang? Manisnya sama kayak permen nggak? Bagaimana dengan janji seindah surga? Enak nggak?
Ini namanya rejeki bagus buat JKT 58 yang bodoh itu. Dulu ada gubernur yang pintar mengelola anggaran untuk mensejahterakan warga DKI. Malah dipenjarain dan memilih gubernur sampah. Padahal, ya ini bela-belain berantem dengan para tikus pencuri uang rakyat. Sekarang makan tuh gubernur seiman. Makan tuh janji manis dari sang master penata kata. Dan makan tuh kafling surga. Dari sekian janji yang mangkrak saja sudah membuktikan kalau dia ini tidak benar-benar memperhatikan rakyat. Bagaimana menurut Anda?